ada istri dari mendiang Glenn Fredly, ada di hadapan kita, Mutia Ayu. Ini aku untuk pertama kali ketemu sama Mutia Ayu. Sangat cantik banget. Ini yang membuat Glenn Fredly, seorang Glenn Fredly itu benar-benar jatuh cinta dan wah, dilumpuhkan hatinya. Oke, kalau gitu silakan duduk. Boleh tepuk tangan dong untuk Mutia Ayu, silakan. Di awal tadi langsung nyanyi lagu dari mendiang Glenn Fredly. Setiap menyanyikan lagu itu rasanya gimana sih kalau boleh tahu? Rasanya pastinya selalu keinget sama Glenn, suaranya, apalagi liriknya itu seperti mendeskripsikan bagaimana perasaan aku. Gitu. Padahal sudah dipisah 2 tahun tapi rasa itu tetap masih mau ada. 3 tahun. Mau 3 tahun mau 3 tahun. Karena gini, kalau dengar lagunya Glenn Fredly itu ya, jangankan Mutia yang punya ada kisah cinta luar biasa. Kita aja sebagai pendengarnya, fansnya aja tuh kadang tuh rasa rindunya luar biasa banget. Karena masing-masing lagu kan pasti ada cerita. Apalagi di kisah cintanya mendiang itu ada kisah dari Mutia Ayu. Kita lihat tayangan berikut yuk tentang bagaimana ketika ditinggal oleh Glenn Fredly bangkit dari sebuah perpisahan. Jadi Glenn Fredly sempat mengatakan itu. Iya. Titip. Jadi Usi itu adalah panggilan kakak terhadap orang rumah gitu. Iya. Jadi Glenn bilang, Usi beta titip Gewa ya, beta 3 hari lagi mau pulang. Apakah benar 3 hari kemudian? Pulang. Iya, 3 hari kemudian. Iya. Jadi sebenarnya selama 40 hari Glenn sebelum kepergian, Glenn itu selalu suruh Gewa untuk di lantai 2 supaya tidak, aku nggak ngerti lah gimana. Saat itu nggak ngerti kenapa anak kok disuruh di lantai 2, gitu. Glenn di lantai 1. Gitu, tapi sebelum 3 hari itu Glenn suruh Gewa turun ke bawah, terus ya udah foto, terus dipeluk sama Glenn. Kayak maksudnya pasti manusia nggak pernah ada yang tahu ya kapan maut datang kan. Tapi seperti sudah ada firasat gitu ya tampaknya. Memang sebenarnya banyak banget firasatnya yang ditunjukkan. Iya, yang ditunjukkan sama aku. Contoh misalkan waktu aku di rumah, aku kan pengen disetirin ya sama Glenn mobil, tapi Glenn nggak bisa. Akhirnya aku yang nyetir. Terus terus Glenn bilang sama aku, biar kamu belajar bawa mobil ini supaya kamu mandiri. Terus aku bilang kan ada kamu, karena aku nggak mau disetirin sama siapapun. Saat itu udah sakit belum? Udah sakit. Oke. Terus dia bilang nggak apa-apa, belajar. Gitu. Aduh, akhirnya sadar ketika sudah pergi, oh ternyata itu yang pesan supaya mandiri. Dan juga satu lagi dia tuh buatin playlist lagu kesukaannya dia yang bener-bener membuat dia terinspirasi. Playlist, jadi tulisannya itu lagu Cinta Bebe. Panggilannya Bebe kan, aku sama Glenn itu. Lagu Cinta Bebe. Terus dia bilang, dengerin ini ya kalau kamu ingat aku gitu. Dan masih disimpan itu pasti? Iya dong pasti. Dan itu bakalan aku kasih untuk Gewa. Karena itu mahal banget musiknya. Iya, dan gitu. Maksudnya selain pesan juga ada titipan-titipan yang mungkin akhirnya Mutia menjalani kehidupan ini mungkin bisa lebih tenang walaupun nggak ada Glenn di sisi Mutia. Tapi apa yang buat Mutia tuh kuat banget untuk bisa karena aku kenal sama Glenn itu bukan hanya sebatas cinta, bukan. Tapi rasa sebagai manusia hidup bahwa kita saling mengasihi, saling mencintai. Aku selalu yang selalu aku ingat adalah hati, kebaikan, kebijakannya Glenn. Bukan hanya sebatas partner hidup, tapi sebagai kakak, sebagai ayah. Apa contoh kejadian atau kebaikan apa yang sampai sekarang, aduh ini Glenn banget itu, misal apa? Hal kecil aja. Waktu itu aku pergi sama Glenn berdua, terus ada bapak-bapak yang bener-bener dia lusuh banget gitu. Terus jual makanannya tuh masih banyak banget. Di dompet aku itu 500.000 untuk hari besok lah gitu kita ini. Tapi baiknya Glenn, si 500.000 itu tuh diberikan semuanya. Padahal entah besok istilahnya. Iya gitu. Tapi dari hal kecil aja gitu maksudnya. Terus
mengajarkan rasa bersyukur ke aku. Gimana dulu aku sedikit pun nggak pernah yang namanya mengenal rasa syukur. Nggak pernah sama sekali dulu. Sebelum mengenal. Iya. Ya, terus. Tapi semenjak dengan Glenn ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bahwa kasih itu luar biasa ya, lebih dari segalanya gitu. Memanusiakan orang itu luar biasa ya, lebih dari segalanya. And he's Iya. lovely person banget sih Iya. emang. Dunia musik Indonesia tuh nggak lepas dari seorang Glenn Fredly. Kehilangannya. Beliau pergi meninggalkan kita semua pun di Di setelah tanggal hari musik ya apa? Iya, enggak. Pas? Tanggal 8 April. 8 4 April. hari setelah aku ulang tahun. Oke. Jadi kita tuh ngerayain ulang tahun dulu sebelum ke rumah sakit tuh di rumah gitu. Oke. Iya, dia pengen terlihat cakep di depan istrinya, pengen didandanin. Glenn tuh seneng kan resik orangnya gitu, pengen rapi, pengen wangi. Itu terakhir kalinya aku mandiin dia, rapihin dia, Kondisi sisirin. sudah cukup parah, tapi pengen ayo dong bikin ganteng gitu. Iya, aku pengen ganteng depan istriku, dia bilang gitu. Disisirin, terus pakai lotion, disikat gigiin gitu. Karena aku, iya. Oke. Meninggal hari Rabu, kalau tidak salah, betul. Betul, hari Rabu. Dan setiap hari Rabu selalu ke makam. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau sekarang masih dilakukan? Sekarang 2 tidak bulan sesering sekali. itu mungkin 2 ya? bulan sekali, tapi aku wajib untuk ngecek makamnya rapih atau enggak. Aku pengennya dia kan seneng rapih gitu ya. Aku pengen makamnya itu rapih gitu. Terus pas terakhir di kehidupan dia bukan teriak-teriak, manggil aku, jangan tinggalin aku. Jadi sampai detik ini aku terngiang-ngiang bahwa aku nggak bakalan ninggalin Glenn sampai kapanpun. Aku bakalan jagain rumahnya, aku bakalan rapihin rumahnya. Tapi Jadi- kan hidup kan harus terus berjalan. Iya. Mutia apakah Belum move on sampai sekarang? sudah bisa Move on, aku sampai detik ini aku nggak mau move on. Sampai detik ini? Enggak. Nggak mau? Berarti Nggak mau. dalam artian kata, Artinya gini Kak, move on dalam arti biarin aku ngerasain sakit ini, ngerasain rindu ini, biar aku pertama dekat sama Tuhan gitu kan. Biar aku minta terus rasa cintanya sama Glenn tuh jangan dilunturin gitu. sampai kapan? Aku nggak tahu sampai kapan, yang pasti detik ini aku ngerasanya bahwa aku masih kasmaran gitu loh rasanya sama sekarang? Glenn. Walaupun sampai sudah sekarang. mau 3 tahun? Iya. Jadi rindu, Iya, bahagia, rindu, cinta terus- gitu? Betul. Sampai sekarang? Betul. Kenapa? Karena selama Glenn hidup, Glenn tuh nggak pernah menyisakan kesakitan sedikit pun di hati aku. Semuanya baik. nggak pernah menyakiti hati? Jadi Iya. memorinya memori tentang kebaikan, Iya, dan kebaikan. iya. Jadi dalam artian kata hati benar-benar tidak dibuka untuk siapapun. Untuk saat ini, tapi kan kalau misalkan Iya, Tuhan berkata lain, Karena aku nggak kalau tahu bisa ya. move on bukan berarti melupakan dan Yes, tidak cinta. betul. Artinya mungkin suatu hari nanti memang jika Tuhan mengizinkan, Iya. maka Mutia juga akan membuka lembaran baru. Tentunya kan Gewa juga butuh Iya. sosok yang tanpa mengurangi bahwa Gewa setiap harinya pun juga selalu diingatkan. Karena kan Gewa pada saat kecil itu mungkin nggak sempat lihat papanya secara iya. benar-benar ini ya. Jadi mungkin hanya tersisa Gimana? foto aja gitu. Usia berapa ditinggal? 40 hari. Pas 40 hari. Au. Gitu. Masih kecil banget, masih bayi sekali. Iya. Pas 40 hari. Pas 40 hari. Jadi waktu itu tuh sebenarnya waktunya aku ke rumah sakit check up. Makanya kamu inget banget Iya. ini pas 40 hari. Dan itu tidak mudah membesarkan bayi sendirian. Butuh support dari suami sebenarnya. Tapi apapun itu Apalagi waktu udah itu aku rencana baby Tuhan. blues. Sempat baby. Sempat baby Sempat blues. baby blues itu 2 minggu. Mana Glenn sakit, mana Gewa. Saat itu Glenn tahu kamu baby blues? Tahu. Apa yang dikatakannya? Karena kita sudah mempelajarinya sebelum lahiran, jadi kita udah tahu gitu, ya udah jalani aja. Oke. Gitu. Kan kalau tadi kebaikan seorang Glenn, menolong orang tanpa pilih kasih siapapun itu. Diketahui di depan mata ketika Glenn masih hidup. Ada nggak sih sesuatu misal kejadian atau barang atau ketemu orang menceritakan tentang kebaikannya setelah Glenn pergi? Ada nggak? Ada banget. Jadi pas di makam,
kan penjaganya itu deket juga sama aku gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Bu, ada orang katanya setiap minggu datang ke sini." "Siapa?" Dia bilang, "Bapak-bapak ojek online," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Bapak-bapaknya dari mana?" Aku bilang, "Kok setiap minggu datang ke makamnya Glenn?" Iya. Kalau Mutia istrinya. Iya, iya. Nah Aku itu tuh penasaran maksudnya triggernya Iya, iya, apa, itu bapak Ternyata apa? Iya. Ternyata apa yang Ternyata dialami? dulu Glenn pernah, jadi bapak itu tuh nggak kelaparan, nggak punya uang untuk beli makanan. Akhirnya ketemu sama Glenn, diajak makan bareng. hanya itu saja istilahnya Iya, ya. iya, iya. Tapi kena di hati Bapak. Ya, Karena artinya mungkin dengan semangkok nasi gitu ya, bahwa itu bisa menyelamatkan hidup si bapak dan itu menjadi sangat utang budi. Bapak merasa Wah. terkena di hati dan Akhirnya ketemu nggak? selalu ingin mendoakan. aku minta ketemu sama si Udah ketemu bapaknya. belum sampai sekarang? Udah ketemu. Dan bercerita seperti itu. Iya, cerita seperti Hanya sekali kejadian itu saja Bapak itu sebetulnya betul. dengan Glenn. Betul. Wow. Tapi ngena ya. Tapi si bapaknya tuh bacain ini ayat-ayat, Doa ya. dia bacain doa di situ. Aku bilang, ya Itu dari jutaan manusia, mungkin itu salah satunya bapak yang bisa diselamatkan Glenn, bisa berkenalan dengan Glenn secara langsung. Tapi saya yakin masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang begitu mencintai Glenn dan juga begitu mengena di hati mereka dengan kebaikannya Glenn. Oke. Ada hal lain mungkin, selain tadi. Iya. hal lain apa ya? Hal lain sebenarnya banyak banget ya Kak. Kebayang. Cuman yang ada cerita lucunya adalah jam tangan kesayangan dia nih. Dia tuh udah lama banget cari itu sampai rada ngegerutu gitu. Pas Glenn masih ada, masih ada. Dia sebel nih, hilang. Jamnya sebel. hilang. Hilang kan. Akhirnya ketemunya kemarin banget, seminggu yang lalu. Baru kemarin. Kemarin. Adanya di mana? Adanya di belakang baju digantungin gitu di belakang baju jam tangannya. Baru ketemu. Ketutup sama topinya dia. Gitu. Pas, aduh. Iya, aku bilang coba aja kalau misalkan ada itu jam tangannya aku masukin Ya, ke sebagai itunya. barang Iya. kesayangan ya. Udah bilangin udah ke makam lagi. Terakhir ke makam kapan? Terakhir minggu lalu. Dibilangin nggak? Kasih tahu nggak jamnya ketemu? Belum sempat. Belum sempat. Tapi aku tuh emang kalau ngobrol tentang mendiang almarhum tuh nggak lepas juga selain dari Mutia ada Gewa. Gewa yang sangat menguatkan Mutia. Ada fotonya Gewa pada saat lagi duduk lihat ayahnya. ayahnya. Oke. Coba lihat. Kita lihat sama-sama fotonya. Ini, aduh. Ini Aduh. setiap hari suka liatin foto ayahnya atau gimana Mutia? Jadi dari kecil itu aku selalu bilang sama Gewa, Gewa ini ayah, Gewa ini foto ayah gitu. Jadi sampai detik ini kalau misalkan kita makan di meja makan, terus dengan sendirinya Gewa, ayah minum ke fotonya kan besar tuh. Ayah makan. Terus kemarin juga ada di vlog aku, ayah mainan ayah, dia bilang gitu. Dia seperti lagi ngobrol sama ayahnya. Iya, jadi dia punya imajinasinya sendiri bahwa foto itu adalah sosok ayahnya yang ada. Sepertinya diceritakan terus oleh ibunya. Iya. Terus video-videonya Glenn juga aku puterin, suaranya Glenn Gewa tahu. Jadi aku puterin, ayah, dia bilang. Berarti dia sudah bisa mengatakan ayah. Ayah. gitu ya. Kata pertama yang dia ucapkan usia 8 bulan tuh ayah. Ayah. Gue kan sebagai orang tua ya, ketika anak menyebut kata pertama ayah, seneng banget. Iya. Ketika dia tahu keberadaan kita, suara kita, sayangnya nggak ada sosok ayah tersebut ya. Tapi pastinya Gewa nanti akan meneruskan cita-cita Amin, ayahnya. Saya amin. yakin sekali itu. Karena ya pasti ada darah yang mengalir dari seorang Pasti. mendiang Glenn Fredly. Oke, setelah ini kita akan lanjut ngobrol sama Mutia soal warisan peninggalan Glenn paling berharga. Wah, tetap di FYP Warrior Pagi. Ya masih di FYP bersama Warrior dengan Mutia Ayu, istri dari Glenn Fredly. Sudah dihapus air matanya. Kembali ke senyum-senyumnya itu loh. Ini Mutia tuh pemirsa nih aslinya tuh very seksi banget. Aku senang banget ngeliatnya tuh cantik banget gitu. Betul. Dan ada beberapa tulisan di tangannya ada tulisan Glenn Fredly. Ada. Kemudian ada tanggal menikah. Menikah. Gewa tuh namanya maaf ya panjang Susah, banget. iya. Boleh disebutin? Gewa Atlana Syamai Melatwi Hamalu. Apa ulangi pelan-pelan. Gewa. Gewa. Gewa
Atlana, Syamayim, Latui Hamalo. Artinya apa? Gewa itu adalah perempuan bijak. Jadi sebenarnya nama aku dan Glenn gitu. Kalau di mata Glenn. Tapi kalau di mata aku adalah Gewa itu Glenn dan Wandi. Wandi itu papa aku. Jadi sosok laki-laki yang berharga dalam hidup aku. Oke, Gewa. Gewa. Gitu. Mirip siapa? Bocorin dong, mirip siapa? Mirip parasnya mirip aku, tapi telinganya, alisnya, rambutnya, kulitnya gitu. Itu Glenn. Ya bibirnya Glenn banget. Wow. Kalau parasnya itu aku gitu. Udah kedengeran bisa nyanyi gitu gak sih? Bisa dia. Serius? Masa. Nyanyiin lagu baru aku. Misalkan lagu Glenn juga dia udah hafal banget. Bukan hafal banget bisa gitu. Meskipun Iya. lidahnya belum sefasih itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau Gewa sering tanya nggak sih gitu? Udah Kamu mau menanya nggak? menjelaskannya Iya. gimana? Kalau misalkan bertanya itu belum. Belum. Belum sama sekali. Tapi kalau misalkan untuk berinteraksi ya itu misalkan foto. foto atau misalkan pernah juga bangun tidur, ayah dia bilang gitu. Mimpi. Aku pikir juga seperti itu. Geo mimpi ayah. Terus gimana? Mungkin dia belum bisa menjelaskan ya. Terus dia bilang gini, udah gitu doang. Gitu. Aduh, tapi sudah dijelaskan ayah kemana? Iya, aku udah jelasin. Ayah di mana? Pokoknya aku tuh sama Gewa nggak mau ada kebohongan gitu loh. Apa mengalir apa adanya supaya dia juga ngerasa mungkin dianggap dan dihargai gitu loh. Jadi ya udah, one day juga pertama aku ajak Gewa ke makam, aku bakalan ceritain. Belum pernah sama sekali. Jadi mungkin selama ini ceritanya hanya sebatas bahasa yang dimengerti Gewa ya? Iya. Momen yang sampai sekarang nggak akan terlupakan pada saat Mutia melahirkan, lahir Gewa, apa sama? Pertama yang baby moon, jadi Glenn itu kan apa-apa selalu dipersiapkan oleh orang lain dari dulu ya kan. Tapi untuk pertama kalinya dia yang menyiapkan untuk istrinya. Ya jadi dia tuh nggak mau ada yang ikut campur mengenai tiket dan lain-lain, bahkan sampai pergi pun paspor dan lain-lain pengen dia pegang. Pengen ngerasa bahwa gue kepala keluarga, gue punya istri yang harus gue jagain. Gitu. Aduh, tapi ya cerita-cerita ini tuh jadi kayak sudah dipersiapkan untuk memberikan yang terbaik untuk istri tercinta, untuk anak tercinta. Dan seperti tahu tanda kutip ya. Terus juga kan kita jalan-jalan ya, karena waktu itu 7 bulan aku harus dibanyakin jalan kata dokter. Ya. Jalan akhirnya aku kan kecapean, namanya juga hamil besar ya Kak. Terus di MRT-nya Glenn di depan aku, jadi dia mijitin, Seorang Glenn Iya, di tempat umum. Iya, diliatin banyak orang. Aku takutnya ada orang Indonesia kan, takutnya ngeliatin Tapi dia. itu so sweet sih, tapi Itu maksudnya romantis banget loh. mengalahkan ego Iya. keartisan istilahnya ya. Iya, dan itu kayak bikin kita ngerasa sebagai perempuan tuh princess banget gak sih? Kayak maksudnya gimana sih seorang Glenn Fredly melakukan itu dengan cintanya? Sweet banget sih, sweet Iya. banget. Terus ya banyaklah hal-hal yang bener-bener aku nggak bisa lupain. Bahkan mungkin semuanya Kak, aku nggak bakalan bisa lupain. Wow. Nah, sekarang rasa penasaran aku udah bener-bener gak bisa tahan. Pengen lihat wajahnya Gewa. Boleh Kita lihat nggak? dulu ya kompilasi video Gewa yang masih dirahasiakan mukanya. Ayo. Nah, ini Dari belakang. belakang. Tuh, dikasih stiker. Mau nanya dong, itu kenapa? Kenapa? Ditutup, disamarkan, dan Apa yang menjadi disembunyikan? pertimbangannya? Dari awal memang aku minta sama Glenn, udah biar kamu aja yang di depan layar, biar aku dan Gewa yang di belakang layar. Dari semenjak Glenn masih ada pun Masih sudah ada. kesepakatan. Oke, terus? Terus dia sudah menyepakati, tapi tiba-tiba pas di rumah sakit, kok muncul fotonya Glenn duluan yang posting. Aku bilang jangan diposting. Terus? Pada akhirnya ya udah dia menyetujui gitu. Tapi pada akhirnya aku bersyukur juga kenapa aku seperti itu. Kebayang kalau misalkan pada saat pemberitaan Glenn meninggal dan lain-lain, jadinya kan foto Gewa Fotonya terus. kemana-mana gitu. Alasannya untuk apa? Alasannya aku pengen ngejaga privasinya Gewa aja. Gitu. Dan sampai kapan berarti harus ditutup? Sampai dia berbicara, dia mau untuk sendiri. Oh, gitu. Gewanya Tapi yang kalau untuk aku pribadi, aku pengen dia muncul di
publik itu pengen punya misi aja. Apa hidupnya dia untuk misinya dia gitu. Jangan hanya sebatas anaknya Glenn Fredly Oke. gitu. Masuk. Ya, Gitu. jadi ya tidak mau ada embel-embel siapa orang Iya. tuanya. Jadi dia menjadi dia sendiri. Betul, ya. gitu. Sampai satu titik dia manggilnya mama atau apa? Bunda sebenarnya. Sebenarnya. Tapi Cuman manggilnya mami karena kebanyakan nonton itu kan. Masih berubah-berubah. Iya, masih berubah. sebenarnya bunda, manggil mami. Iya. Kadang aku bilang panggil Mutia aja nggak apa-apa, Ge. Yang penting jangan ini, jangan Terus gimana? Kadang panggil Muti gitu. Aduh. Oke. Gemes Tapi seru banget ya. banget. Nah selanjutnya nih ya, ada seseorang yang ngefans banget sama Mutia. Ini fans beratnya Mutia. Oke. Beneran ini Kita Mutia kenalin bakal ya. kaget banget nih pasti. Oke. Tapi kita tanya-tanya dulu. Fansnya pasti banyak kan? Cowok-cowok juga pasti banyak yang deketin. Banyak dong. Karena Mutia kan sebelum sama Glenn juga di dunia entertainment. Iya benar-benar. Ya kan? Nah ini kalau sekarang kan memutuskan mau nutup dulu. Kok cowok-cowok yang deketin lebih dijutekin atau gimana sekarang? Nggak diladenin aja. Nggak diladenin sama sekali? Masih fokus sama Gewa lah. Iya, ya kan? benar. Oke. Nah udah kita tanya-tanya dulu aja kalau gitu sama orang di belakang orang yang ada panggung di ya. belakang panggung ini. Di Halo. Coba halo. Aduh penasaran, duduk dulu. Ini kayaknya penasaran banget. Aduh, Halo. dak detak jantungku. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya pagi. Ah, Iya. gitu dong. Wah dari suaranya kayaknya merdu tuh. Boleh nyanyi sedikit, bisa nyanyi nggak? Boleh. Boleh. Oke deh, kalau gitu boleh tampilkan suaranya. Coba, Setelah itu silakan. Anda boleh keluar. Silakan. Jangan, dulu. Tapi kan Hah? Tadi dulu nih. Dia yang surprise apa gue yang surprise nih? Mau juga ikut surprise? Nggak, maaf ya. Kita pikir maaf banget suaranya kayak laki-laki. Sumpah. Bahkan suaranya juga mirip Glenn. Ya, makanya demi Allah gue gak tahu loh, sumpah loh. Makanya tadi gue bilang, dah kirain laki ya tadi. kira laki-laki. Maaf, Anda laki-laki kan? Saya perempuan kan? Sorry. Apa terbalik gue maksudnya ngomong jadi ribet. namanya siapa? Namanya Nabila. Bro, sehat bro. Namanya Nabila bro. Yoi, Namanya Nabila. Kok dia lebih cowok dari gue ya? Bukan lagi. Nabila. Ngomong biasa aja, ngomong biasa aja. Suara lu emang gitu? Ngomong biasa. Iya, suaranya gitu. Nah lu. Wah, bagus nih. Jadi Gue aja cowok suara sengau. enggak, dari dulu begitu. Kenapa dia? Keren sih suara lo, gue akuin gila. Oke. Keren banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Nabila ya, yang suaranya unik Nyanyi lagi ini. deh kalau gitu deh. Sampai Jangan kemana-mana, tetap di FFF Warrior Pagi. Yo nyanyi lagi. lagi. Tadi. Ya, masih di FFF Warrior Pagi. Pagi. Bareng Mutia Ayu, istri dari Glenn Fredly. Dan tadi sebetulnya saya dan Oki Lukman tuh di prank juga ya sama tim ya. Iya. Katanya gini, nanti ada fansnya Mutia Ayu, namanya Franz, cowok Ambon, suaranya mirip Glenn Fredly. Terus gue sama Oki gini, terus ntar dia muncul Mutia Ayu ntar sedih gimana? Gue bilang gitu kan. Karena kan mengingatkan kembali kepada Iya, iya. Glenn. Pantesan gue mau ke belakang. Jangan. Ternyata Nabila ini dia penyanyi bersuara yang mirip cowok. Ini Gua masih awalnya, speechless nih. awalnya. Nah, lu gimana tiba-tiba owe suara lu begitu apa gimana Mas Nabila? Ya kenapa nih suara lu gitu? Kalau cowok dari anak-anak akil balik gitu kan dia bilang gitu. Kalau lu kecilnya suaranya nggak segede ini awalnya. Biasa Enggak, tetep. aja. Udah, Biasa. Emang dari kecil suaranya emang tegas sih kalau orang-orang Oh, bilang. tegas. Nah tiba-tiba udah dewasa tetap tegas bahkan mirip maaf ya laki-laki. Iya. Jadi risih nggak atau pernah diomongin orang gitu? Kalau risih enggak. Enggak lah, Nyaman. karunia Tuhan Iya, ngapain nyaman sih? aja sih. Tapi ada teman-teman lain yang ngedekin. Ada pastinya, tapi Misal kenalan sama cowok nih misalnya, tapi cuma by phone. Kira-kira gimana tuh? kan kalau kenalan sama cowok ketemu dulu. Atau nggak pernah ada masalah gimana gitu dengan suara gitu misalnya? Ada sih, kalau siap telepon pasti nggak pernah dipanggil Bu atau Mbak, pastinya Pak, Om, Mas. Orang bang gitu ya? Iya Bu, makasih Pak gitu. Oh kalau gue panggilnya ibu ya kalau gue ya. Kita lihat aja dulu kalau gitu. Keunikan suara Nabila ini dia.
ibu ya. Nih kita lihat sama-sama nih. Oh jadi ada Surabaya toh? Ya. Iya Surabaya ya. Itu kan suara tuh anugerah ya. Tapi lu kan bisa ada keinginan, gue pengen deh kayak cewek-cewek lain. Pernah nggak coba-coba? Kalau lu dicoba dicewek-cewekin coba. Cobain. Ini anak tomboy soalnya nih kayaknya ya. Cobain. Tomboy kan? Ngomong gini, ih sebel gitu coba. Jangan gitu. Dia nggak bisa. Coba kayak gini. Oh SMS dari aku. Coba. Gimana yang Kayak gini, digabung aja. Ih sebel, mau SMS dari aku nggak? Gitu. Cewek ya, cewek. Suara Berat cewek. banget dia, berat banget ngejalaninnya. Dicewek-cewekin. Coba. Ih, sebel. Geli sendiri. Merinding. Gimana sih? Nabila Dia sambil merinding. dia merinding Ya sendiri. makanya. Cobain dulu, coba deh. Kan singkatnya, ih sebel gitu. Gak bisa deh. Jangan dekati aku. Gitu. Dikit tapi bermakna. Aku kotor. Masa itu, dia jahat banget aku kotor. Nah cuci lah. Ayo. Coba dong Nabila dikit aja coba. Ayo dikit aja, apa bebas. Iya itu tadi udah. Nabila mau ngomong apa tapi dikit aja coba terserah. Coba, Nggak kita coba. ajarin deh, coba apa deh terserah. Ih, sebel. Ih. Kan kalau takut teriak atau misal lu ke wahana apa gitu kan. Au gitu kan kau cewek. Kalau lu teriak kayak gimana? Teriak. Jangan takut semua ntar. Coba teriak, coba teriak. Nggak ada teriakannya dia. Coba Mutia. teriak. Bagus. Oke. Dari mana dia? Apaan gitu? Ini kamu nanya serius sih kali ini. Pernah nggak ada gebetan yang kaget pas dengar suara kamu atau apa gitu? Kejadian apa yang pernah orang sampai loncat gitu naik ke atas pohon dengan suara kamu? Kalau gebetan sih nggak pernah kaget sih. Gebetan nggak pernah kaget? Biasa aja. Karena kan ketemu dulu. Orang tuanya mungkin gitu? Oh belum sampai sana. Belum sampai situ. Lu baru nyampe pagar terus ya, belum nyampe dalam rumah ya? Sama Kan sih. dia nyamperin. Iya juga sih. Tapi benar pasti kan sekarang kan berhijab ya. Sebelum berhijab apakah pernah disangka cowok Sering banget. dimanapun? Dimanapun. Contoh. Misal lagi beli sesuatu nih, waktu itu pernah sih, jadi beli sepatu. Orang udah lihat bentukannya gini, tapi nggak pakai jilbab. Terus habis gitu, Mas ukuran berapa? Aduh. Oh iya gitu. Ya udah nggak klarifikasi juga, nggak apa-apa sih. Tapi nih misalnya pernah nggak misal waktu itu kan kata kamu dari kecil ya suara dari udah kecil. Iya, bentuknya iya. gitu. Pas di absen guru sampai keder nggak gitu pas sering. Nabila gitu. Sering sampai kuliah ini kayak gitu juga. Pas absen? Iya. Gimana coba? Gimana, bro? Pas di absen tuh gimana, bro? Nih. Nabila. Saya gue dosen. Nabila. Iya, saya hadir. Kok beda suaranya? Bingung kan lu. Bingung sama dosennya. Dengar nih, ini ceritanya benar atau enggak? Katanya temen kamu punya pacar sampai putus gara-gara kamu. Ceritain gimana? Ayo. Bener ya? Coba ceritain. Bener. Temen kamu cewek nih. Putus tapi nyambung lagi. Ya Jadi, gimana ceritanya? temen kamu cewek Lu cowok? ajak ribut gue lo Nabila. Temen aku cewek. Temen Nabila cewek, punya pacar cowok. Punya pacar cowok. Terus. Jadi aku ceritanya lagi main di rumah dia bertiga, cewek-cewek semua nih. Nah, dia lagi sleep callan sama pacarnya ceritanya tuh. Terus terdengarlah suara laki-laki di kamarnya. Aku lagi nonton film. Sinjan. Nonton film sama temen aku. Terus kita lagi ngobrol, aku manggil dia. Ada cowok bilang, "Itu siapa sih? Kok ada cowok di situ?" Lah, bukan ini Nabila. Nggak mungkin suaranya kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Terus itu setelah mereka bertengkar, yaudah kita putus aja deh. Kayaknya kamu selingkuh, bilang gitu. Ya iyalah, orang dia ke pacar ke temennya gini. Aduk saya mana sayang gitu. Aku nanyain remote. Namanya itu. Remote mana? Remote gue gitu.
Iya. Terus remote-nya di mana? cowoknya langsung cemburu gitu. Iya, gara-gara Kelar aja hidup lo, berarti bang nanya remote aja jadi iya kan misalkannya ada cowok di kamarnya, Oki. Ya masa sependek itu otaknya tuh cowok? Enggak panjang dikit. Kamu tahu? Emang lu kenal? Oke, ini pernah ditanya nggak diperiksa ke dokter kan itu ada hubungannya dengan pita suara? Ya kan? mungkin ada yang sama nih dengan Nabila Ya. tapi bingung gitu. Mungkin Nabila pernah dapat penjelasan medis? Nggak pernah, kalau aku sih nggak pernah mau periksa karena ya udah nyaman aja, bersyukur aja sama yang dikasih Bersyukur. sama Allah. Karena Allah udah menempatkan di tempatnya yang pasti ya tepat Iya. gitu ya kan. Oke. Nabila gitu kan. Dan aku rasa sih dengan suara Nabila yang berbeda dan unik ini justru Nabila jadi banyak dikenal orang dan sekarang Karakter punya kemampuan prestasi yang suaranya tadi dibanggakan. Coba lihat penyanyi kan. internasional. Internasional. Oke. Kemudian kita lihat tayangan nih, katanya ada penjelasan medis tentang mengapa wanita bisa memiliki suara berat seperti pria. Nih tayangan medisnya nih. Tadi itu ada Anggun, Anggun. Tata Janeta, Nah. sama Ibu Susi. Bener, Iya. tolong tenggelamkan itu. Kata dan gitu kan. Bener. Kamu tapi kepikiran nggak jadi daber gitu? Ah. Belum pernah sih, belum pernah kepikiran. Coba kalau lu jadi Shinchan gimana? Mama. Waduh. Mama. Mama. Gimana? Dia ngomong dia suka gitu sendiri gitu ya. Lu mau beli apa? Geli sendiri. Tapi itu tadi udah dengar kan penjelasan medis begitu. Jadi iya, memang ada yang punya range nada suara rendah tuh malah lebih bagus. Kayak sebenarnya kalau Widi di Ebitri tuh juga suaranya yang bagian Iya, rendah. bener, Kak Widi. bener. Kita tes yuk gimana kalau suaranya paling rendah-rendahan gitu gimana? Boleh nggak? Rendah-rendahan. Ah. Ya gue kalah nih kayaknya nih. Ya lu kan bukan suara doang yang rendah. Oke, badannya juga. Coba anak band. Lagu apa? Ini aja nada aja. Dong. Gitu. Do, re, mi gitu maksud lo. Iya. Ya coba. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Do si la sol fa mi re do. Do si la sol fa mi re do. Lagi. Do si la sol fa mi re do. Si. Kita tanya Mutia pendapatnya gimana Mutia? Coba Mutia gimana pendapatnya tadi? Suaranya aku kira pas tadi datang laki-laki. Laki bener-bener emang namanya laki-laki, Frans ya. tadi katanya dia. Frans Nabila kali namanya. Aku baru nemu orang yang suaranya kayak laki-laki. Baru pertama kali. Tapi Unik Kalau banget. laki-laki bersuara perempuan sering ya. Sering gitu. ada di hadapan Tapi kita ini semua baru ya. pertama kali, jujur makanya tadi speechless banget, keren banget. Makasih. Oke. Makanya hebat banget tadi bilang bahwa bersyukur suaranya nggak mau Iya diubah. betul. atau Bersyukur. iya. Jadinya memanfaatkan ini sebagai kelebihan bukan Yes. kekurangan ya. Setuju. Mau jadi apa ke depannya? Penyanyi. Penyanyi. Nyanyi. Oh lu ngajak ribut mau nyanyi dia. Tapi Aduh. coba nyanyi lagu lain yang lain coba yang nadanya rendah yang apa gitu misalnya. Lagunya Anggun mungkin. Tulus. Tulus. Coba, Tulus. Hati-hati di jalan ya. Terserah lo. Oke. Bebas. Oke. Kukira ini kan Masih di FVP. Balik lagi. Oke. Sama dengan Mutia Ayu dan juga Nabila. Nabila. Aku nanya tadi Nabila, nyokap suaranya di rumah tinggi. Tinggi ya nadanya ya. Oh, kamu rendah enak pecah suaranya di rumah jadinya kan. Vokal grup di rumahnya. Beda ya. Tapi mudah-mudahan cita-cita jadi penyanyinya terwujud ya. Amin. Karena bener yang ngomong katanya kalau cewek suaranya tipis sudah banyak, suara tebal itu masih jarang. Benar. Nah, kalau cita-cita mau jadi penyanyi mungkin nanti bisa tambah banyak nanya-nanya sama Mutia kan juga kan udah duluan jadi penyanyi. Kamu kan dulu kan penyanyi dangdut juga ya? Iya penyanyi dangdut. Dangdut. Terus ke Sempat ke pop, sekarang Jazz. dangdut lagi dinaungi diri ke sendiri, dangdut. di label sendiri. keren banget sih. Oke lah. Iya, mudah-mudahan semuanya berbakat ini bisa berkarya ya. Amin. Oke, kalau gitu kita mau denger suara Mutia ya. Iya dong, Oke. lagu barunya. Nah. Enak banget. Oke. Mainnya keren. Oh, udah deh, gak usah Oke. pakai lama. Oh gitu. Thank you kehadirannya, ceritanya juga Terima kasih Nabila, banyak. sukses dan karirnya ya. Makasih. Amin ya. Sampai Kita jumpa pamit, pemirsa. bye-bye.